Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Hokage Jalan Ryo. Bab 3, Cakra dan Afinitas. Ryo mulai menyempurnakan cakranya di bawah bimbingan ibunya. Cakra adalah energi tubuh yang berasal dari setiap sel dalam tubuh seseorang, dan mendapatkan kekuatan mental dapat membantu orang untuk memahami cakra lebih cepat dan kemudian mengekstraknya. Jumlah dan jenis cakra menentukan arah pertumbuhan ninja. Saat dia memulai, mendapatkan bantuan dari keluarganya akan meningkatkan peluangnya untuk berhasil. Dunia ini adalah dunia yang dikuasai oleh kekuatan sejak bijak 6 jalan. Meski Ryo tidak tahu siapa ayahnya, dia tidak mau bergantung sedikit pun untuk memimpikannya bantuannya. Dia memutuskan untuk menemukan jalan hidupnya sendiri. Dia menggunakan metode yang diwarisi dari generasi ke generasi dari keluarga Yamanaka untuk mengekstrak cakra. Sel-selnya benar-benar dipenuhi dengan itu, jadi sangat mudah baginya untuk melihatnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk merasakan desakan dan dia bertanya-tanya, ini cakra. Pada usia belaka, dia mengambil langkah pertamanya untuk menjadi pria kuat yang dia inginkan. Saat dia menyelesaikan tugas ini, dia tidak sabar untuk melihat teknik apa yang bisa dia lakukan. Karena dia sudah melihat Naruto yang asli, dia sudah memiliki ide tentang bagaimana berlatih untuk beberapa ninjutsu. Memang tidak semudah itu hanya dengan pengetahuan untuk melakukannya, tetapi latihan tidak akan merugikan. Baginya, itu adalah suatu keharusan untuk tetap hidup. Jelas baginya bahwa dia tidak pernah bisa menghindari pertempuran melalui Perang Dunia Ketiga terlepas dari dia mau berpartisipasi di dalamnya atau tidak. Konoha sudah kehilangan begitu banyak shinobi selama bertahun-tahun sehingga harus menempatkan lulusan baru di medan perang. Bakatnya akan bagus untuknya di masa depan tetapi dia harus cepat kuat untuk bertahan hidup. Aku melakukannya. Bisakah aku belajar ninjutsu? Ryo, berapa kali aku harus memberitahumu? Jangan terlalu sombong dan lakukan langkah demi langkah. Belajar ninjutsu tidak akan terjadi dalam semalam. Chinsei menggelengkan kepalanya, dia tahu putranya dilahirkan untuk menjadi jenius, tetapi dia tidak berharap dia memiliki bakat sebanyak ini dalam dirinya. Memurnikan cakra adalah tugas kecil dan mudah baginya. Tidak, tidak. Aku harus belajar ninjutsu sekarang. Dia menggunakan keuntungan dari penolakan menjadi normal yang datang darinya, seorang anak kecil. Dia mungkin akan menyerah padanya karena dia terus bertanya seperti ini. Ryo, untuk belajar ninjutsu, pertama kita perlu mempelajari afinitas yang kita miliki. Kami orang Yamanaka menghususkan diri pada teknik yang berpusat pada pikiran, selain teknik ninjutsu biasa. Tapi setiap orang agak berbeda. Di sini cobalah untuk memfokuskan cakra kamu pada selembar kertas ini. Saat dia selesai berbicara dengan kertas tes cakra. Strip tes ini tidak mudah didapat, kamu harus menjadi shinobi berperingkat tinggi untuk mendapatkannya dengan mudah. Pada awalnya dia tidak terlalu memikirkan kekuatan ibunya, tapi sepertinya sekarang dia bukan ninja biasa. Apa ini? Tanyanya berpura-pura tidak tahu tentang itu. Ini adalah strip uji cakra. Bergantung pada afinitas kamu, kertas akan bereaksi berbeda. Itu akan basah jika itu air, teriris jika itu udara, terbakar jika terbakar, hancur menjadi tanah jika itu tanah atau menjadi keriput jika itu petir. Silakan dan coba. Ryo meletakkan jarinya di strip dan menyuntikkan cakra ke strip. Dan itu menjadi setengah basah dan setengah kusut. Ryo menghela nafas lega. Afinitas ganda sangat bagus untuknya. Dia adalah seorang ahli bedah di kehidupan sebelumnya. Dia tahu tubuh manusia dengan sangat baik. Dia bisa menggunakan kekuatan petir untuk menyembuhkan atau melumpuhkan, dan ada juga Chidori Kakashi. Kehidupan ini mulai terlihat jauh lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Sedangkan untuk afinitas air, dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, seberapa kuat kekuatan air bisa didapat dalam cerita aslinya bukanlah sesuatu yang ditunjukkan dengan baik. Properti ganda air guntur. Guntur seperti dia. Apa yang kamu katakan ibu? Suara Chinsei tidak terlalu keras. Jadi Ryo tidak bisa mendengarnya dengan baik. Anak laki-laki aku memiliki dua afinitas, kejeniusan aku. Dia mengatakan itu, dia berdoa. Ryo mengangguk. Chinsei mengira dia telah dibodohi dan merasa lega. Nak, ibumu memiliki gulungan ninjutsu dari 3 teknik di sini. Kamu memiliki 2 afinitas, jadi 2 keterampilan ninjutsu ini cocok untuk kamu.
Dia berkata sambil memberinya gulungan. Ryo mengambil gulungannya. Selain teknik pikiran tubuh, dua lainnya adalah trompet air dan petir. Walaupun begitu, mendapatkan ketiganya saja membuatnya sangat puas, dia masih ingin lebih. Namun, terlepas dari ibunya memiliki atau tidak memiliki teknik yang lebih maju, masih bagus untuk mendapatkan ketiganya terutama karena dia tidak banyak melatih cakra. Ryo jangan terburu-buru dalam ninjutsu, dan terus perbaiki cakra sampai kamu mencapai potensi penuh dengannya. Dia melihat kegembiraan putranya dan takut dia akan melewatkan perbaikan cakra demi mengerjakan teknik ninjutsu secara eksklusif. Ya, Bu. Aku tahu. Aku akan berlatih. Baik, pergilah. Dia kembali ke kamarnya, duduk, dan mengikuti instruksi ibunya. Dia terus menyempurnakan cakra sampai, setelah seminggu, dia berhenti merasakan kemajuan. Dia merasakan tingkat cakranya, dan karena dia tidak tahu tentang cakra orang lain, dia tidak memiliki cara untuk menilai apa yang dia miliki. Semangatnya cukup kuat, jadi cakra yang dia manfaatkan dari tubuhnya mungkin harus banyak. Sedikit yang Ryo tahu bahwa cakranya tidak hanya banyak, dia juga punya banyak, mendekati shinobi dewasa menengah. Dia sangat ingin membuka gulungannya untuk mulai belajar ninjutsu. Thunderbolt melihat beberapa lompatan kecil di halaman, Ryo merasa tidak enak. Ini cukup bagus untuk seorang protagonis. Dia bahkan tidak bisa belajar ninjutsu sederhana pada pandangan pertama. Apakah dia tidak memiliki cukup cakra? Mengutuk takdirnya, Ryo membuka gulungan ninjutsu lain, elemen air, trompet air. Bab 4, elemen es. Upaya Ryo dengan skill pelepasan air ini berbeda dengan Thunderbolt, karena pelepasan gelombang air sangat berhasil. Dia memiliki cukup cakra untuk menggunakan jutsu ini 10 kali berturut-turut. Dia ingat bertanya-tanya tentang jumlah cakra yang dia miliki. Dan kemudian dia teringat entah dari mana bahwa dia memiliki kartu truf. Ya, kekuatan spesialku. Sudah 4 tahun dan dia tidak pernah melihat tanda afinitas es yang dia gambar sebelum memasuki dunia ini, jadi dia sebenarnya mulai melupakan semuanya. Sebenarnya apa itu? Dan apakah aku harus mencoba dengan es yang sebenarnya untuk memahaminya? Dia bergegas keluar menuju dapur, dan mengeluarkan bongkahan besar es. Ini dia. Ryo mendapati dirinya tidak merasa sedikit kedinginan dengan es di tangan. Dan es tidak menunjukkan tanda-tanda mencair. Aku melihat. Jadi aku tidak akan kedinginan. Ryo merasa bahwa kartu trufnya, retasannya diberikan kepadanya sehingga dia bisa bertahan hidup di dunia ini, tidak bisa sesederhana dan lemah. Dia mulai menuangkan cakra secara bertahap ke dalam es batu, dan tiba-tiba seperti bisa melihat isinya. Dia merasa bahwa dia sendiri berubah menjadi es. Dia menahan nafas dan mencoba untuk tetap tenang. Hah? Apa ini? Dalam keadaan ini, Ryo menemukan bahwa tubuhnya telah berubah, dan semua miliknya mulai bergeser ke arah struktur molekul es. Ketika perubahan selesai, dia mencoba untuk memfokuskan cakra ke masing-masing tangannya satu demi satu, dan mereka berdua berubah menjadi es sesuai perintah. Perubahan fisiologis yang dia alami ini mengingatkannya pada anime lain yang biasa dia tonton di kehidupan sebelumnya, One Piece. Di mana mantan laksamana laut Aokiji, burung biru, Kuzan, memakan buah es. Dia mampu mengubah tubuhnya menjadi es dan menghindari cedera fisik. Tapi ini adalah dunia Naruto, di mana tidak ada yang seperti Haki. Akankah Ryo tidak terkalahkan karena tidak ada yang bisa memukulnya? Ide itu menghancurkan fokusnya. Dia sangat ingin tahu apakah dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan pengguna Logia. Aku tidak berpikir aku bisa bertahan di dunia ini tanpa mengambil risiko. Ryo kembali ke dapur dan mengambil pisau dapur ibunya. Dan kemudian dia mengubah lengannya menjadi mata dan mengiris jarinya. Pisau dapurnya menembus. Pisau dapur itu bekerja sepenuhnya, dan tanpa rasa sakit, jarinya yang sedingin es terpotong. Dia kembali ke keadaan tidak beku dan jari-jarinya kembali seperti dulu. Dan dia masih memiliki jari es yang dia potong di depannya. Setelah itu, Ryo melakukan berbagai percobaan dan akhirnya ia yakin bisa berubah menjadi es, mengendalikan es yang ada di sekitarnya dan membekukan air yang ada di depannya. Pelepasan air, trompet air. Bekukan. Kemudian dia menemukan bahwa dia bisa mengubah air yang dia hasilkan dengan jutsu menjadi es. Dan kemudian dia bisa segera teleportasi melalui es selama cakranya dipompa ke dalamnya. Itu mirip dengan teknik kedipan tubuh Tobirama. Tetapi teknik itu tidak berhubungan dengan jarak,
dan tidak membutuhkan inisiasi seperti itu. Tekniknya memiliki batas 50 meter, tetapi melalui jarak itu teleportasi tidak memakan waktu. Dia senang dengan teknik ini. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah teknik ini menghabiskan banyak energi, karena dia hanya bisa melakukannya 3 kali berturut-turut. Saat berusia 4 tahun, dia berpikir cakra ninja dewasa rata-rata sudah cukup. Dia tidak pernah menyangka bahwa melakukan ini dengan jutsu kelas C akan menghabiskan seluruh 3 cakranya. Ryo teringat metode meningkatkan jumlah cakra di anime. Ada 2 solusi utama, mengintegrasikan sel Hashirama ke dalam tubuhnya, atau menjadi Jinchuriki dengan menangkap biju monster berekor di dalam dirinya. Dia tahu bahwa penggunaan sel Hokage pertama terlalu besar. Tanpa saringan untuk membantunya menekan sel-sel ini, mereka mungkin akan mulai melakukan fagositosis sendiri dalam waktu singkat. Kemudian, untuk biju, ini mungkin berhasil, tetapi dia membutuhkan yang cukup kuat. Dari 1 hingga 9, yang berekor 9 jelas tidak baik meskipun itu yang terkuat, itu adalah biju Konoha, dan dia tidak tahu apakah dia bisa mengendalikan semua kekuatan itu. Dia hanya bisa memikirkan 2 yang harus sesuai dengan kekuatannya, yang 3 ekor dan yang 6 ekor. Yang 6 ekor memiliki kekuatan yang berhubungan dengan salju es, dan yang 3 ekor tidak akan memiliki Jinchuriki setelah kematian Mizukage keempat. Tapi mereka berdua berada di luar jangkauannya sekarang. Lagi pula, aku tidak cukup kuat. Tapi kemajuan hari ini luar biasa. Pergi tidur sekarang. Ini adalah tahun ke-38 sejak berdirinya Konoha, dan mengambil Sakumo membunuh putra Chiyo dan istrinya, membuat pasir berlutut karena mereka berdua adalah dalang terkuat di desa. Tahun itu juga saat Ryo masuk sekolah ninja. Pada tahun lalu dia menguasai teknik pikiran tubuh. Dan sekarang dia juga menguasai Thunderbolt dengan terampil. Selain itu, dia juga belajar jurus trompet air, teknik berbasis air lainnya, jurus tembok air. Karena kedekatannya dengan es, dia menemukan cara untuk memperkuat teknik ini dengan menciptakan teknik baru yang lebih baik dalam bertahan, dinding es. Dia juga mendapat sedikit peningkatan pada level cakra. Dia mampu menggunakan trompet air hingga 14 kali berturut-turut sekarang, naik dari 10 kali yang dia miliki tahun lalu saat dia mulai. Bahkan jika dia tidak menggunakan Ice Escape miliknya, teknik teleportasinya yang dia kembangkan, dia berada pada level di mana dia bisa mengalahkan shinobi dewasa yang lebih lemah. Jika dia menguasai kekuatan yang berhubungan dengan es, dia mungkin bisa mengalahkan elit. Dia sangat ingin lulus pada usia 5 tahun untuk mengalahkan Kakashi. Tunggu sebentar, Kakashi lulus tahun depan, tunggu bukankah dia setahun lebih muda dariku? Apa dia mulai sekolah setahun lebih muda? Dia merasa aneh dengan semua ini. Jika teman sekelasnya tahun ini adalah Gai, Kakashi, Asuma, Kurenai, semua yang menjadi tulang punggung plot Naruto, itu merepotkan. Ryo, kamu sudah cukup lama tersesat dalam pikiranmu sekarang. Kakak Inoichi, misi kamu sudah berakhir. Ryo berpikir karena Inoichi sudah kembali, pamannya pasti akan segera kembali juga. Bukan hanya misinya, seluruh perang sudah berakhir. Kamu harus memiliki sekolah ninja dalam beberapa hari, ayo kita pergi. Ya Aniki. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.